Teknik simpel untuk melakukan pelatihan tendangan dengan samsak yang berayun. Teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Beberapa video yang telah saya unggah di sosial media termasuk juga di YouTube mengenai teknik tendangan samsak, termasuk juga teknik untuk melakukan pukulan pada samsak. Teknik dari awal melakukan tendangan, saya perhatikan pada peragaan video yang saya bawakan sekalian dengan narasinya. Melakukan tendangan dengan samsak yang berayun sangat-sangat simpel. Beradalah pada posisi yang tidak bergerak, artinya kita tempatkan posisi kaki baik kanan dan kiri dengan posisi lurus. Kalaupun nanti kaki kanan yang akan melakukan tendangan seperti contoh yang saya peragakan tendangan lurus ke depan, kaki kiri berada di tanah itu dalam posisi tegak lurus. Tapak kaki yang menyentuh ke tanah sepenuhnya itu full menyentuh ke tanah, artinya tidak boleh melakukan geseran di saat kaki yang akan kita gunakan mengeksekusi atau melakukan tendangan ke badan samsak agar tidak goyah. Untuk melakukan tendangan lurus seperti peragaan ini, gerakannya atau teorinya sangat simpel sekali. Kaki yang akan melangkah menuju ke badan samsak mesti dilakukan dengan lentingan atau ayunan pada lutut. Selanjutnya, jangkar yang digunakan untuk melakukan kekuatan atau posisi di bawah itu tidak boleh goyah. Perhatikan gerakan silih berganti kaki kanan dan kiri. Kalaupun kaki kanan yang melakukan tendangan, kaki kiri yang berada di bawah saat akan menyentuh bodi samsak yang datang berayun ke darah kita, dia sama sekali tidak boleh goyah. Malahan dia harus mendorong kaki yang melakukan lentingan ke depan tersebut, melakukan sedikit dorongan setelah menyentuh di badan samsak. Lakukan gerakan demikian berkali-kali. Pertama-tama tentunya mesti dilakukan dengan gerakan pelan, dan selanjutnya kalau sudah posisi ataupun kondisi tubuh kita tidak goyah, apa yang saya katakan di depan tersebut, ya silahkan untuk menambahkan power dan juga kecepatan yang lebih dari gerakan awal. Nah, melakukan gerakan seperti ini sepatutnya kita tidak boleh instan, artinya di saat melihat, ini saya tujukan kepada teman-teman atau pemula menggunakan media samsak. Kalau melihat sesuatu pada sosial media ataupun dalam konteks-konteks orang bertanding dan sebagainya, melihat tendangan yang dilakukan mungkin oleh seseorang ketika pada pelatihan menggunakan samsak itu mungkin bagus ataupun apalah namanya. Nah, yang mesti diperhatikan adalah setiap gerakan yang kita lakukan sebelum mendapatkan dengan keinginan speed yang cukup ataupun cepat, mesti dilakukan dari gerak-gerakan awal seperti yang saya peragakan di depan tersebut. Lakukanlah berkali-kali hingga kita fasis untuk melakukan. Nah, selanjutnya untuk narasi yang tendangan berikutnya melakukan dengan gerakan memutar. Sepatutnya teorinya sama. Ketika kaki kanan yang akan kita menggunakan melakukan tendangan ke arah depan, ini hanya tekniknya adalah melakukan putaran. Kaki kiri kita taruh sekarang kaki kiri kita taruh dulu di depan, kemudian dilakukan putaran 180 derajat, akhirnya menoleh ke belakang. Nah, secepat itu pun gerakan kaki yang dilontarkan ke lurus ke belakang itu mesti harus sesuai dengan feeling kita, dengan feel kita atau insting kita. Nah, teman-teman kerabat semua, kembali saya narasikan karena saya menggunakan gantungan samsak tersebut seperti bentuknya pancing. Kalau tendangan kita lakukan sedikit arahnya menuju ke atas, posisi samsak gantungan di saat bergoyang dia akan menjadi ketarik ke atas sehingga jatuh. Nah, memang kelihatannya memerlukan waktu ataupun tenaga di saat kita harus mengambil samsak kembali. Akan tetapi spirit ataupun motivasi yang kita dapatkan dari sini adalah paling tidak kita telah mengukur tendangan yang kita lakukan ke badan samsak, apakah arahnya sejajar ke bawah ataupun menuju ke atas. Kalau ke arahnya ke atas, pada umumnya dia akan samsak gantungannya tersebut
menjadi agak naik ke atas, sehingga di kembalinya samsak akan berayun ke arah normal, dia menjadi jatuh. Ini hanya saja cara motivasi di samping mendengarkan suara samsak. Melakukan ini adalah gerakan pelan yang saya lakukan berkali-kali agar bagi teman-teman kerabat pemula penggunaan samsak lebih fasih melihat kondisi, terutama pada posisi tapak kaki yang menjadi tumpuan di bawah, termasuk juga gerakan pada saat gerakan kaki yang melakukan tendangan ke arah badan samsak. Saya review kembali sambil saya membenahi kondisi pada saat samsak jatuh. Selanjutnya saya ikuti narasi ini dulu. Melakukan atau melatih tendangan dari arah samping. Perhatikan di saat kaki kanan telah menyentuh badan samsak yang lebih mendekati, atau penggunaan power akan lebih bagus di saat lutut kita telah terangkat dan dilingkirkan oleh gerakan lutut. Namun gerakan kaki di bawah, terutama kaki kiri tapak kaki sepenuhnya menyentuh ke tanah, dan saat juga dia kaki kanan mengeksekusi atau melakukan gerakan tendangan dengan lentingan ke badan samsak, sama sekali kondisi tapak kaki di bawah tidak boleh bergeser. Kalau sedikit pun bergeser, otomatis gerakan yang kita lakukan kepada samsak dia akan berubah, termasuk juga power yang kita akan lontarkan ke arah samsak itu tidak akan menjadi full, karena terganggunya fokus atau konsentrasi di saat kaki akan menyentuh ke badan samsak. Lakukanlah kembali berkali-kali, jadi dari gerakan pelan hingga gerakan di tanah speed ataupun power lebih dari awal, dan selanjutnya silakan setelah kita praktis dengan teori dan kondisi bisa melangkah, ketika juga nanti akan kita lakukan tenang pada samsak sudah bagus, gunakanlah speed secepatnya dengan kemampuan kita, termasuk juga tambahan power sesuai dengan tenaga yang kita gunakan saat melakukan tenang pada samsak. Ini harus dilakukan berkali-kali agar kondisi antara posisi kaki dan juga dengan egosan timbul juga posisi tangan. Pada video yang sebelumnya juga saya banyak telah menayangkan teknik tenang samsak yang sangat simpel. Memang kelihatannya kalau kita hanya menonton ataupun memperhatikan gerakan tersebut enak dilakukan oleh termasuk mungkin karena saya sering melakukan proses latihan seperti ini dari gerakan awal sampai gerakan menambahkan tenaga dan sebagainya. Maka teman-teman akan lebih melihatnya itu lebih biasa, sepertinya kondisi di saat mengangkat kaki ringan. Jadi itu semuanya adalah melalui satu proses latihan dari gerakan awal, menengah dan juga maksimal. Sekarang tenang, lanjutnya adalah tenang menuju ke depan dengan catatan kita melangkahkan kaki setelah yang teman-teman dapat perhatikan. Ketika kaki kanan yang akan melakukan eksekusi tendangan ke badan samsak dari posisi yang agak miring, jadi dia akan mendekati pada badan samsak. Dengan catatan kembali kita perhatikan maka kaki kiri yang menuju ke depan setelah kaki kanan terangkat dengan lutut berbesar atau kelihatan besar. Kondisi tapak kaki di bawah untuk kiri yang menyentuh ke tanah masih tidak boleh goyah. Perhatikan juga detik-detik kaki kanan akan mendekati badan samsak, dia untuk mendorong. Dorong tersebut datang dari gerakan atau kebersamaan gerakan dari pinggul, pinggang, posisi badan, bahu, termasuk juga tumit di bawah, jangan diabaikan. Kemudian terakhir itu di saat tumit memberikan dorongan sedikit ke arah depan. Kalau kondisi tersebut kita telah lakukan, artinya tidak bodi atau badan kita tergoyahkan oleh angkatan kaki, kita menjulurkan ke arah badan samsak ke depan karena kekuatan pancar yang secara teori itu ada lurus dan tapak kaki menepuk pada kanan, itu akan menjadi power yang kita gunakan untuk
teman kerabat pemula untuk ayunan samsa yang datang ke arah kita. Nah, kapankah sebaiknya dalam posisi ayunan, gimanakah harus kita melakukan gerakan tendangan? Apakah posisi samsa masih mengayun menjauh dari saat kita, atau kan telah melewati daripada tiang samsa, ataupun gimana? Nah, untuk melakukan tendangan yang agar lebih tepat pada sasaran budi atau badan samsa adalah ketika ayunan samsa dia datang ke arah kita telah melebihi dari tiang samsa. Artinya kalau kita perhatikan samsa itu mengayun, kalau dia menjauh dari